Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memasuki pekan ketiga Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita semua masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala puncak kenikmatan berupa iman Islam. Ini merupakan hal yang pertama dan utama untuk disyukuri. Karena sering kami sampaikan, apapun tanpa iman menjadi tidak bernilai. Tetapi apapun yang tegak di atas iman, insya Allah akan bernilai, membahagiakan kula panjenengan sami dunia hingga akhirat. Bahkan kalaupun tidak membahagiakan, maka sedih atau tulisan atau sempitnya akan terbingkai dengan keberkahan bersebab ridho kita atas apapun takdir Allah. Mau lapang, mau sempit, mau sukacita, mau dukacita, kalau disandarkan kepada Allah, maka yang muncul pasti keberkahan. Salawat salam semoga senantiasa berintikal di qalbi wa qawlu bil lisan wa afalu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap dan berhajat kiranya apa yang kita kaji di pagi hari yang penuh berkah ini menjadi bagian dari cara Allah menurunkan pertolongan Rahman Rahimnya, perlindungan, penjagaan dan keberkahan atas kula panjenengan sami dalam keluarga insyaallah. Para pendengar dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan mengkaji salah satu karakter yang sangat melekat di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersebab di setiap Jumat kedua kita sudah bersepakat untuk mengkaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara akhlak yang melekat di dalam kehidupan Kanjeng Nabi, identik dengan beliau, adalah kemampuan bersyukurnya yang luar biasa. Ada hamba Allah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam Al-Qur'an dengan julukan atau laqab yang sebutan Abdan Syakura. Abdan Syakura itu berarti hamba yang syukurnya berlimpah ruah, hamba yang syukurnya teramat sangat besar. Namanya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi yang mendapatkan julukan Abdan Syakura itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat ya dalam beberapa hadis seperti apa sosok Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari-hari ini kelahiran beliau banyak diperingati di berbagai tempat. Saya ambil yang pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Panjenengan nanti bisa ngopi kalau mengkopi ya. Kalau ngopi nanti khawatir minum gitu ya. Kertasnya diminum di kopi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala itu salah satu kata kerja atau fi'il. Fi'il itu kata kerja yang bisa bermakna berdiri, bisa
bisa bermakna berdiri melakukan sholat. Makanya perintah sholat itu senantiasa menggunakan kata qoma. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi menggunakan kata qoma. Qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah suatu hari berdiri untuk melaksanakan sholat. Kata Ibunda Aisyah, sholat yang dimaksud di sini adalah sholat malam. Hatta sampai tawarromat qadamahu. Tawarromat menika membengkak kakinya. Ya, membengkak qadamahu, kaki beliau. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat dilihat oleh para sahabat, wabil khusus Mughirah bin Syu'bah, itu sampai kakinya bengkak. Bengkaknya kaki ini pasti bersebab saking lamanya berdiri. Jenengan ngantri di sebuah tempat atau mungkin ngantri di kereta. Saya pernah bukan ngantri ya, masuk kereta nggak kebagian kursi. Saya pernah naik kereta api namanya Gaya Baru Malam Selatan. Ya, dari Jakarta menuju Surabaya jalurnya via Jogja. Itu dari Pasar Senen sampai Solo, kota Solo, saya berdiri karena hari raya. Dari pas hari raya pulang untuk menjemput kakak saya yang waktu itu ngajar di Banten, masih belum menikah lah, saya jemput. Ketika kemudian balik ya, dari Pasar Senen menuju ke Mojokerto, itu dari Pasar Senen sampai Solo itu berdiri. Mungkin karena waktu itu saya masih muda itu ya, sehingga kaki itu tidak bengkak, tapi cuman kesel-kesel, pegel-pegel. Tapi kalau sekarang pun saya berdiri lama itu kadang kaki bengkak. Rasulullah SAW dikabarkan oleh Mughirah bin Syu'bah, ini kejadian di Madinah. Berarti usia Rasulullah sudah jelang 60. Jadi kalau kita jelang 60 tahun atau mungkin ada bunda-bunda yang sudah 60 tahun, kadang kaki kita itu kalau berdiri lama atau duduk lama bisa bengkak. Pernah? Ya. Nah, nggak usah dijawab sebenarnya Bu ya. Saya sudah tahu dari wajah-wajah kita. Oh, ini wajah jelang 60, sudah 60. Kecuali kalau bunda-bunda di hadapan saya masih belasan tahun ini, tidak bengkak. 78 Ustaz. 78. Bunda menikah? Iya, usia kamu? Busukiren ya. Luar biasa. Dan cocok dengan tema kita hari ini. Sukiren itu adalah sukiren dari akar kata syakur, bersyukur. Bunda hamba Allah yang senang bersyukur. Bahasan kita bersyukur, termasuk syukur atas nikmat usia yang diberikan oleh Allah. Beliau gunakan untuk menuntut ilmu. Mohon maaf mungkin dalam lenggah wonten nginggil. Kalau duduk di bawah dimarahin butuh. Jadi dilukiskan Rasulullah itu berdiri sampai bengkak kakinya, itu berarti saking lamanya. Jenengan sholat kan nggak pernah sampai bengkak kaki tapi sekali bengkak karena kesandung, bukan karena saking lamanya berdiri. Hatta tawarramat qadamahu, sampai kaki beliau bengkak. Faqila lahu, dan kemudian dikatakan, faqila, maka dikatakan lahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam yughfar laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Jadi para sahabat itu kemudian bertanya, ya Rasul, panjenengan itu loh, dosa-dosa panjenengan itu kan sudah diampuni Allah, yughfar laka, Allah sudah memberikan ampunan kagem panjenengan, ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Nabi dan Rasul itu punya sifat isma, maksum. Orangnya disebut maksum. Maksum itu berarti orang yang dijaga oleh Allah, bersih dari dosa, tapi tidak bebas kesalahan. Tapi bersih dari dosa, dibebaskan dari dosa tapi tidak bebas dari kesalahan. Pernah saya sampaikan pada panjenengan, Kanjeng Nabi juga bisa mengambil pilihan langkah yang salah dalam hidup, tapi tidak sampai pada dosa.
Sering saya contohkan misalnya panjenengan mengerjakan soal 4 tambah 5 misal ya kita saat kelas 1 4 tambah 5 kita jawab 6, salah atau betul? Salah, berdosa atau enggak? Enggak. Artinya kadang kita melakukan kesalahan tapi tidak sampai pada derajat berdosa. Rasulullah itu pernah melakukan kesalahan tapi tidak sampai pada derajat dosa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, wabil khusus Mughirah bin Syu'bah, alam yughfar laka, bukankah Allah sudah mengampuni bagi panjenengan ya mata qaddama min dzambik wa mata akhar, dosa-dosa yang sebelum maupun setelahnya. Jenengan dan saya pun kalau mendapatkan jaminan ampunan, kira-kira sholatnya tambah semangat tetap atau berkurang semangat? Ya nggak usah dijawab, saya tahu. Sama dengan kalau kemudian anak-anak sekarang Bu dikabarkan oleh guru-gurunya, semua siswa mulai tahun ini diwajibkan oleh pemerintah wajib lulus, tidak ada yang tidak lulus. Ada sekolah hari ini yang tidak meluluskan siswanya? Tidak ada. Kalau kemudian anak-anak menangkap informasi bahwa mereka pasti lulus, belajarnya semangat atau kendor? Nah, seperti itulah kita. Kalau sudah ada jaminan jenengan mau sholat atau tidak masuk surga, jenengan mau bersemangat puasa sunnah atau tidak masuk surga, ya yang penting puasa wajib dilakukan. Kira-kira manusia bersemangat apa boten puasa sunnah kalau sudah ada jaminan? Boten, lawang kita itu, lawang Muhammad datang. Beda dengan Muhammad bin Abdullah, ketika kemudian Rasulullah SAW sholat ngantos kaki pun bengkak, suku pun bengkak. Kemudian ditanya oleh para sahabat yang gumun, jenengan itu loh ya Nabi ya Rasulullah udah dijamin surga, kesalahan-kesalahan dihapus oleh Allah, dosa-dosa dihapus dari dulu sampai yang akan datang. Kenapa kok sholat sampai kakinya? Berarti sholatnya panjang dan lama. Cekap Bu. Kecil kok Pak yang datang kecil, jadi bisa. Baik. Dan Rasulullah SAW menjawab, Rasul menjawab, afala akunu abdan syakuro, kata beliau, apa enggak boleh toh saya itu menjadi hamba yang mensyukuri nikmat. Ketika Allah menjamin dosa saya dihapus, maka ini bentuk syukur saya. Ada orang-orang yang bentuk syukurnya, dan saya yakin panjenengan juga begitu pun. Kalau kemudian panjenengan punya atasan yang sering memberi bonus, atasan yang memberikan imbalan yang lebih dibanding imbalan pokok panjenengan, gaji panjenengan harusnya 10 juta per bulan, oleh beliau dikasih 15 juta. Kira-kira panjenengan terdorong nggak untuk memberikan yang terbaik dalam bekerja? Pasti kan? Ini sifat baik kita. Jadi kita pengen memberikan yang terbaik, bahkan kadang jam 12 harusnya sudah pulang, atau jam 2 siang kita tambah, kadang setengah 3, kadang jam 3, karena saking kita merasa bersyukurnya harusnya dapat bayaran 10 juta, dapat 15 juta, atau paling dapat 12 juta misalnya. Kita pengen memberikan yang terbaik bersebab penghargaan terbaik yang kita dapatkan. Rasulullah SAW menggunakan prinsip itu di dalam ibadah beliau. Allah bukan hanya pada Rasul pun, pada panjenengan dan saya itu memiliki sifat Rahman Rahim yang murakkab, berlipat-lipat. Bagaimana tidak setiap kebaikan dibalas dengan ashrun amsalihah, 10 kebaikan yang semisal dengan ini. Jenengan melakukan kebaikan, maka balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 10 pahala atas kebaikan yang panjenengan lakukan. Masya Allah. Tapi kalau kita berbuat buruk, berbuat dosa, oleh Allah cuma dibalas 1 dosa dibalas 1, tapi kalau 1 kebaikan dibalas 10. Masya Allah. Kalau panjenengan punya atasan di kantor yang kalau kita salahnya sekali ditegur sekali,
Tapi kalau membuat kebaikan sekali, beliau berterima kasihnya sampai 10 kali. Kalau salah cuma ditegur sekali. Tolong jangan diulangi ya kesalahan itu. Tapi ketika panjenengan melakukan kebaikan, berkali-kali atasan kita bilang, makasih ya Pak, Masya Allah, jenengan luar biasa dedikasinya. Ketemu lagi, ucapan lagi, terima kasih ya Pak. Penghargaan yang luar biasa buat panjenengan karena inspiratif dan seterusnya. Maka ketika kemudian seperti itu pun panjenengan benar-benar dihargai kebaikannya dan seterusnya oleh atasan, maka secara umum kita akan berikan yang terbaik. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menambahkan di dalam surah Ibrahim di ayat berapa Bu? Orang tasyakuran itu biasanya surah Ibrahim ayat berapa? Bu? Surah 14 Ibrahim. Surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum, lah itu Bu ayatnya. La azidannakum. Manakala panjenengan kula sami dados menungso dados piyantun ingkang gampil syukur. Duduk bismillah, setelah duduk alhamdulillah. Berdiri bismillah, jangan util aja. Bismillah. Kok util? Ayo, bangun nak util aja. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya bismillah jadi utila, alhamdulillah jadi ladala. Jadi gak galau-galau. Astagfirullah jadi astaga naga. Jadi rusak semua. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian panjenengan kula sami menghamdalai sesuatu, berarti mensyukuri ya tadi. Maka kalimat Allah la azidannakum, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, kepada. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ini janji Allah. Betapa kemudian beliau itu sangat Rahman Rahim kepada panjenengan. Oh, dari sini kita belajar. Seorang Nabi, seorang Rasul yang kita tauladani akhlaknya, mengajarkan dumateng panjenengan kula sami bahwa syukur itu bukan sekedar berhenti di lisan. Kalau orang mengucapkan hamdalah itu belum tentu dia bersyukur, belum tentu. Kadang hamdalahnya salah konteks, kadang hamdalahnya salah tempat, kadang hamdalahnya sekedar lisan. Berarti syukur itu bukan hanya berhenti di lisan, tapi dilihat dalam bentuk apa? Perilaku atau perbuatan sebagainya. Jadi setelahnya seperti apa? Perilaku yang dilakukan setelah dia mengucapkan hamdalah. Ada nggak Bu, hamdalah yang salah letak? Orang mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah, tapi yang disyukuri objek yang salah, hal yang salah. Mungkin nggak Bu? Contohnya apa? Melakukan kesalahan tapi bersyukur. Alhamdulillah Ma, tadi loh Ma, aku ngerjakan ujian ngerpek nggak konangan. Tapi alhamdulillah loh Ma nggak konangan. Terus sama dengan para koruptor nggak konangan. Alhamdulillah salah letak itu. Kok pencuri ngambil barang orang konangan, alhamdulillah dia emang gak konangan, diberi gak kecekel. Langsung istrinya alhamdulillah ya Allah, terima kasih suami saya gak kecekel. Ini kan alhamdulillah yang salah letak. Jadi alhamdulillah belum tentu syukur yang benar. Orang mengucapkan hamdalah itu, lihat perilaku sebagainya. Lihat apa yang dilakukan oleh orang yang mengucapkan hamdalah itu, selepas itu apa yang dilakukan. Atau antara ucapan dengan perilakunya terkoneksi secara benar atau tidak. Seperti ucapan hamdalah yang barusan saya sampaikan itu dikoneksikan dengan perilaku yang tidak seharusnya disyukuri di hamdalah. Satu itu. Dua, ketika mengucapkan hamdalah, sejatinya yang muncul di dalam hati dan pikiran panjenengan, apakah
wujud syukur yang sepenuhnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian hanya berhenti di lidah? Dilihat dari apa? Tetap dilihat dari perilaku setelah mengucapkan hamdalah. Dicontohkan kalau di dalam hadis ini akan Nabi itu saking bersyukurnya kepada Allah atas nikmat dosa beliau dihapus setelah dan sebelumnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melaksanakan sholat itu, sholat malam wabil khusus gitu. Karena kalau sholat wajib, kenapa pertanyaannya bukan sholat wajib? Jadi kenapa kok kemudian para sahabat menilai ini adalah sholat malam Rasul? Sholat malam itu sunnah atau wajib? Sunnah. Kenapa bukan saat Rasulullah SAW sholat wajib? Rasul itu kalau sholat wajib jadi makmum atau imam? Imam. Ini menunjukkan jika Rasulullah itu memimpin sholat wajib pasti meringankan sholatnya untuk tidak menyulitkan makmum. Tapi kalau sedang sholat sendiri, beliau berasik masyuk dengan Allah dalam waktu yang sangat panjang dan lama, dan ini sekaligus meruntuhkan paham atau meruntuhkan cara pandang bahwa Rasul itu riya. Orang riya itu kalau sholat sendiri coba betul. Tapi kalau sholat dilihat orang lain dengan orang lain, oh wajar, lawan. Kalau jadi imam minimal 15 ayat dari surah Al-Baqarah pertama atau 10 ayat dari Al-Baqarah terakhir. Kalau sholat sendirian, kulhu atau ina. Kalau Rasul mengajarkan dibalik. Kalau sholat dengan warga, masyarakat, jamaah, ringankan. Tapi kalau sholat sendiri, perpanjang, nikmati. Saya khawatir ketika kemudian saya dan panjenengan sholat bersama dengan jamaah itu, surat yang dibaca itu panjang-panjang, minimal surah An-Naba yang 40 ayat. Tapi kalau sholat sendiri, bolak-balik inak-bain, rakaat ke-20 dan seterusnya, ini cenderung ada riyanya, ada pengen pamernya. Tapi kalau sholat sendiri kalau ketika sholat sendiri cepat, ketika sholat dengan orang lain jadi panjang. Kalau Rasul dibalik, Rasul tidak mencontohkan begitu. Yang dicontohkan oleh Rasul ketika sholat berjamaah meringankan jamaah. Bahkan ketika Rasul sholat dan mendengar seorang bayi kok seorang, masa sebuah bayi, sebutir bayi. Jadi ketika Rasul mendengar ada bayi yang nangis, maka Rasul mempercepat sholatnya. Khawatir ibunya tidak bisa khusyuk karena mendengar tangisan sang bayi. Jadi ini kalau Rasulullah SAW sholat senantiasa meringankan jamaahnya, makmumnya. Tapi kalau sholat sendiri, Masya Allah, sampai kakinya bengkak, saking lamanya Kalau panjenengan berdiri pun, maka seluruh beban tubuh panjenengan itu kan bertumbuh pada apa? Pada kaki, bertumbuh pada kaki. Dan ketika kemudian bertumbuh pada kaki, maka kalau lama-kelamaan gitu ya, kaki menjadi pusat tumbuhan terus-menerus ya, terjadi bengkak tadi itu, aliran darah tidak lancar dan seterusnya. Baik, itu yang pertama. Dari sini kita belajar tentang itulah konsep akhlak yang diajarkan, bahkan diaplikasikan secara real dalam kehidupan Rasulullah SAW. Syukurnya Nabi itu bukan sekedar ucapan, tetapi diwujudkan di dalam bentuk ibadah fisiknya, ibadah yang melelahkan fisiknya, meskipun beliau telah mendapat jaminan ampunan Allah dan mendapatkan jaminan surga atas beliau. Yang kedua, bukti bahwa akhlak syukur itu sudah yatajasadu. Yatajasadu itu mendarah daging. Mendarah daging itu sudah menjadi bagian habit beliau. Ada orang itu habitnya syukur. Jadi panjenengan dan saya, poin pertama ya, poin pertamanya tadi itu ya, yang bingung. Poin pertamanya dikasih apa? Judul apa gitu Bu ya? Jadi Rasulullah SAW menampilkan rasa syukur beliau dengan apa? Dengan tampilan kualitas amal yang terbaik.
Jadi menjadikan atau memberikan amal yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wujud akhlak syukur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di poin kedua, bahwa Rasul itu syukurnya ada dalam setiap keadaan. Syukurnya Rasul itu bukan mat-matan. Apa kalau dalam bahasa Kediri orang Mojokerto bilang mat-matan. Mat-matan itu deng-deng ser. Deng-deng ser. Udah ada. Apa kalau bahasa Kediri apa? Deng-deng ser itu mut-mutan. Iya, ya tahu kok bahasanya deng-deng ser. Jadi syukurnya itu kalau Rasulullah SAW di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat itu bisa hadir rasa syukur. Apa buktinya? Kita lihat ya, dari sebuah hadis riwayat Ibunda Aisyah ya, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis nomor 3803. Hadisnya begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza manakala ra'a, beliau melihat ma yuhibbu, apa-apa yang beliau sukai, beliau melihat, beliau merasakan ya, apa-apa yang beliau sukai, beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimus shalih. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan kalau sedang merasakan hal yang menyenangkan atau hal yang menggembirakan, beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimus. Pun makin jenengan kopi piyambak. Atau kalau pengen ini tidak harus di kopi tapi dibagikan via file, saya berikan ke Bu Nur, dibagi file. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun kalau melihat sesuatu yang menyenangkan maka beliau akan mengucapkan segala puji bagi Allah. Kenapa beliau memuji Allah? Karena bersebab Allah lah amal soleh yang panjenengan kula sami lampahi itu menjadi sempurna. Yang bersebab Allah kenikmatan yang panjenengan dan saya rasakan menjadi sempurna. Nikmat sempurna itu panjenengan bisa merasakan kenikmatan itu secara fisik, indrawi, dan fisik kita yang merasakan kenikmatan itu kemudian menghantarkan kita kepada matur sembah nuwun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berangkat ke sini lewat jembatan dekat alun-alun, namanya jembatan apa? Bandar Ngalim. Saya lewat jembatan Bandar Ngalim. Sebagai Bandar Ngalim, di kiri kanannya itu ada pohon-pohon tabebuya. Yang ini sedang mekar. Warna putih dan warna pinknya itu kelihatan sekali. Kapan hari saya lewat Soekarno-Hatta, bahkan ada yang warna kuning. Berjajar sangat indah, putih, kemudian pink, kemudian kuning. Seakan-akan saya berada di Nagoya. Nagoya Jepang, ketemu Doraemon. Jadi ketika kemudian kiri kanan itu banyak pohon tabebuya yang sedang berbunga mekar. Ketika melihat hal seperti itu akan menjadi sempurna kenikmatan yang dilihat oleh mata panjenengan manakala panjenengan mengkoneksikannya dengan Allah. Tidak mungkin manusia bisa membuat yang seperti ini. Tidak bisa bahkan sekedar kita menghitungnya. Bahkan kadang ketika bunga itu mekar sedemikian banyaknya antara daun dengan bunga jumlahnya saling bersaing. Dan kita merasakan betapa indahnya. Ketika muncul seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambah nikmatnya. Ditambah nikmat itu berarti bukan hanya mata kita mendapatkan sensasi warna yang mengagumkan, tetapi apa? Ditambah nikmatnya berarti tambah pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersebab kekaguman kita atas pohon tabebuya itu nembus kepada Allah. Mengagumkan ciptaan-Mu ya Allah. Ketika saya dulu pertama kali di Kediri Bu, terbukti apa yang selama ini saya hanya bisa dengar dari
kalimat-kalimat orang yang berjualan di pasar. Jadi di Mojokerto itu kalau saya beli pelempodang, warna pelempodang di Mojokerto itu kan warnanya biasa. Meskipun rasanya ya beragam, ada yang nano-nano, ada yang memang dominan kecutnya, ada yang dominan manisnya. Tetapi ada mangga-mangga podang yang menarik, yang dulu saat saya di Mojokerto itu orang pasti akan bilang iki podang Kediri. Kenapa? Karena di bagian belakangnya itu warnanya ada semu-semu merah, bahkan kadang dominan merah dibanding kuning. Gradasi warnanya bagus dan seterusnya. Kalau ditumpuk jadi sangat indah. Jadi kalau kemudian mangga podangnya Mojokerto ditumpuk dengan mangga podangnya Kediri ditumpuk, mata ini akan cenderung untuk menyukai mangga podang Kediri. Karena susunan warnanya bagus itu kan enak dilihat dan seterusnya. Padahal rasanya memang lebih bagus Kediri, itu rasanya lebih enak Kediri. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian saya melihat itu di Pasar Banyakan waktu itu ya, mungkin nggak Bu begini, mungkin nggak Bu, orang yang sedang sumpah, sedang sedih, ketika kemudian lewat Banyakan melihat podang-podang yang disusun sedemikian rupa, itu kemudian rasa sumpahnya itu, kemurungsungnya hati berkurang. Mungkin nggak? Karena saking senangnya melihat pohon-pohon mangga-mangga buahnya disusun sedemikian rupa. Mungkin nggak orang yang sedang jengkel, marah, hatinya kemurungsung, kemudian menuju ke sawah, melihat sawah yang menghijau sekian hektar, hatinya menjadi tenang. Tapi sayang kalau tidak sampai tembus kepada Allah. Emang kalau kemudian berhenti cuma saya melihat hijau dari padi-padi atau menguningnya padi sekian hektar, sekian ratus meter persegi, sekian ru, dan kemudian hati saya menjadi adem, tenang, tentrem, itu tidak akan pernah menghasilkan kenikmatan sempurna sebelum kita bisa menembuskannya kepada Allah. Sampai takjub pada Allah, bukan takjub melihat tadinya. Insya Allah panjenengan menciptakan ya Allah, cuma satu benih loh ya Allah, dimasukkan dalam tanah, ditutup tanahnya, dialiri air, kemudian dia bisa menghasilkan batang yang dari situ muncul sekian ratus butir, sekian puluh butir. Takjubnya kepada Allah, sehingga kemudian bukan hanya hati tenang, tetapi juga diliputi keberkahan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan kalimat Kanjeng Nabi itu. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya Allah menyempurnakan amal soleh. Dengan nikmatnya tanaman yang kita lihat, pepohonan, buah-buahan menjadi amal soleh. Karena apa? Kita tembuskan pada Allah kenikmatan melihat, ternyata bisa berpahala. Kenikmatan mendengar, ada nggak Bu orang yang sumpah Bun, kemudian mendengar gemerci aliran air bisa tenang. Tapi sayang kalau kemudian yang dia dapatkan cuma ketenangan, karena itu tidak membawa kebahagiaan di akhirat nanti. Tapi orang-orang mukmin ketika mendengar suara gemericik air atau air yang mengalir, apalagi sambil melihat beningnya air yang mengalir, muncul kalimat Masya Allah, atau Subhanallah ya Allah, menakjubi Allah. Tugas jenengan dan saya adalah mengkoneksikan setiap kenikmatan itu dengan Allah, agar supaya nikmatnya ditambah, bukan hanya hati tenang tapi dapat pahala ya, menjadi amal soleh. Dan apabila melihat sesuatu yang tidak disukai, merasakan sesuatu yang tidak disukai, maka Rasulullah juga tetap mengucapkan hamdalah. Rasulullah itu berhadapan dengan sesuatu yang disuka atau tidak disuka itu sama-sama hamdalahnya. Padahal kalau kita secara umum ya menganggap hamdalah itu hanya diucapkan saat senang. Ini Bunda, saat kita merasakan apa yang menyenangkan, apa yang melapangkan, apa yang mensukacitakan, apa yang menggembirakan, kita bukan pada saat kita berhadapan dengan kesempitan. Tetapi kalau kita lihat hadis ini, Rasulullah itu Masya Allah, idza ra'a ma yakrahu, pada saat beliau melihat sesuatu yang tidak beliau senangi, sesuatu yang menyempitkan, tidak enak, beliau berkata, alhamdulillahi ala kulli hal.
Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah atas segala keadaan. Atas segala keadaan saya memuji panjenengan ya Allah. Itu Rasulullah. Atas segala keadaan, mau senang, mau sempit, mau lapang, mau sempit, mau senang, mau sedih, aku memuji panjenengan ya Allah. Kenapa? Karena biasanya kesempitan itu datangnya bukan dari Allah sejatinya, tapi dari cara pandang kita atas sesuatu itu. Jadi seringkali yang menjadikan sesuatu itu lapang atau sempit bersebab apa, Bu? Cara pandang kita. Bukan hakikat sesuatu itu, tapi cara pandang kita atas sesuatu itu yang kadang melapangkan atau menyempitkan. Jadi saya mengalami keberbedaan cara pandang yang ekstrim dengan anak saya 2 hari yang lalu. Sampai saya panggil anak saya, "Dok, turun sebentar, nanti mau ngobrol." Dan saya ingin ada orang ketiga yang menyertai dialog kami. Untuk apa? Memvalidasi bahwa yang saya rasakan atau yang dirasakan oleh anak saya ini sesuatu yang sejatinya bisa dijamuhkan, digabungkan pada cara pandang yang benar. Nah, saya panggil istri saya, nih, Abi ingin ngomong sama Umi, sama anak saya Farah. Nah, saya ngobrol tentang sesuatu yang bagi anak saya ini hal yang sangat pokok versi dia. Tapi kalau saya ini hal yang justru sangat remeh, ringan. Bergantung cara pandangnya. Apa Bu ya? Saya ingin membuat ilustrasi atau menganalogikan itu ya. Gini analoginya misal Bu ya, tidak persis sama sih, tapi cuman analoginya bisa seperti ini. Jadi panjenengan Bu, ketika mau menikah dengan seseorang, kemudian seseorang itu diharapkan bisa hadir oleh pihak pemerintah, ya pemerintah aparat, KUA, kelurahan misalnya ya. Tapi dia dalam keadaan fisik sedang tidak bagus, kemudian jaraknya jauh, itu kan Bu. Itu sudut pandang dari seorang kekasih, gitu ya. Bisa jadi kalau kemudian sang laki-laki gak bisa datang, bisa jadi gak serius, gak cinta, mungkin gak mungkin. Ya. Tapi saya punya cara pandang lain. Cara pandang saya, ketika aparat sudah membolehkan dia tidak hadir karena kondisi baik sakit atau jarak yang terlalu jauh, saya memandang bukan karena dia tidak cinta, keputusan itu terambil justru karena takdir Allah yang meringankan. Ini adalah rukhsah dari Allah, ini meringankan, nggak apa-apa kok. Ini bukan syarat wajib kok. Jadi sudut pandang yang satu ini adalah rahmat Allah, kemurahan dan kemudian dari Allah. Cara pandang satunya, wah ini nggak serius cintanya dengan saya. Padahal serius cinta itu kan begitu kan. Maka ketika kemudian saya ajak duduk ngobrol sama Uminya, saya jelaskan betapa murahnya, rahman rahimnya Allah itu pada kita. Yuk kita lihat satu persatu proses yang sudah Allah berikan. Coba lihat Maya dengan sudut pandang yang fair, objektif. Wah, saya lihat anak saya masih manyun, masih maju ke depan. Saya jelaskan satu persatu. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh rahmat rahimnya pada kita ketika kita begini Allah, ketika kita begini. Terus saya jelaskan contoh-contoh real yang dialami Ananda, saya alami atau istri saya. Dan selalu saya konfirmasi, nih jawab dengan jujur dan objektif, kalimat Abi benar gak? Dan istri saya menjawab iya. Karena kalau kemudian istri saya masih diam, berarti masih mempertimbangkan anak saya akan semakin merasa terakui kebenaran dari apa yang dipersepsikan. Ketika kemudian jawaban-jawaban sudah diberikan oleh istri, saya konfirmasi, contoh-contoh sudah saya berikan, semakin banyak contoh, semakin manyunya hilang. Sekitar 30 menit, 40 menit kami ngobrol, ujungnya nguamplok pada saya nangis sambil bilang, mohon maaf, minta maaf ya kalau saya ngerepotin nanti. Jadi seringkali panjenengan dan saya itu merasakan sesuatu sempit bukan karena sesuatu itu memang sempit, tapi karena cara pandang kita terhadap sesuatu itu. Dan inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW ngajarin jenengan dan saya bahwa hamdalah itu bukan sekedar hanya untuk saat kita lapang, luang, senang, bahagia.
Tapi ternyata Rasul pun pada saat bertemu dengan sesuatu yang menyempitkan, menduga citakan, mengkhawatirkan, kalimatnya hamdalah, tapi alhamdulillahnya ala kulli. Ada contoh real yang bagi saya menakjubkan. Yang pertama ada dua contoh. Yang pertama, jenengan insya Allah kenal beliau, tapi sekarang beliau sudah tidak di Kediri, aktif kajian di mana-mana. Jadi waktu suaminya akan meninggal, masa-masa COVID ya, Bunda Rini dan lain-lainnya, saudara-saudara kita, saya sering ditelepon oleh beliau, Ustaz, ini suami saya ini. Siap Bunda, saya menuju ke rumah sakit. Saya rekam suara saya perdengarkan kepada suaminya yang sedang sakit. Tapi prosesnya panjang dan lama. Ternyata tidak segampang yang kami prediksi. Termasuk si istri itu sejak awal suaminya sakit ingin membersamai. Tapi kan secara protokol medis kan nggak boleh. Itu terjadi pada Ustazah Rini dan terjadi pada kakak sepupu saya yang sangat dekat dengan saya di Mojokerto. Jadi memaksa untuk mendampingi pasangan yang sedang sakit, sehingga kemudian tertular dan kemudian yang terjadi dua kakak saya itu meninggal dua-duanya, suami istri. Bahkan bukannya suami istri yang berjarak 1 minggu. Jadi yang meninggal dulu justru yang mendampingi yang sakit kakak saya laki-laki, yang dampingi istri yang maksa dampingi. Ketika dampingi justru beliau yang sakit, dan yang meninggal kakak saya perempuan dulu yang dampingi, bukan yang sakit pertama. Setelah itu suaminya, setelah itu putranya. Jadi 3 orang, putranya udah gede, udah berkeluarga juga. Jadi hari itu si Bunda ini, teman-teman kita ini ya, jamaah dari Kediri ini, dampingin memaksa mendampingi suami, tapi tidak boleh secara protokol. Akhirnya kemudian dia tanya, gimana ya Ustaz? Ya sudah Bun, jenengan video call, harus sering video call. Saya kalau bisa juga video call, saya upayakan, saya usahakan. Ternyata video call tidak sembarangan boleh, kecuali hanya keluarga ring satunya, anak, istri atau suami. Jadi pada saat itu akhirnya saya rekam suara saya. Tapi ujungnya kan tidak sebagaimana yang kami harap. Yang kami harapkan sembuh itu teman. Tapi ujungnya menghadap Allah. Dan saya yakin syahid orang-orang yang meninggal dalam keadaan terkena bencana seperti itu. Jadi yang saya ingin tekankan adalah setiap kali saya ketemu si ibu ini, Bunda ini wallahi, setiap kali saya ketemu beliau dalam beberapa keadaan itu selalu bilang alhamdulillah ala kulli hal. Saya lihat air matanya keluar, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, dalam kondisi dan keadaan apapun saya cuma bisa memuji panjenengan. Karena pasti baik, cuma kami nggak ngerti ya Allah. Kami belum ngerti. Itu bagi saya ya Allah. Saya bilang sama Sudi, ada Mas Sudi saya ajak. Beliau jadi guru saya hari itu. Kalau selama ini belum menganggap saya guru ya, real saya melihat dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dokter seperti ini, seperti itu, beliau selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan saya dengar ya, alhamdulillah, untuk menguatkan diri beliau mungkin, untuk memotivasi diri beliau mungkin, dan tentunya beliau tahu itu memang syariatnya begitu. Cuman bagi orang yang tidak paham kan dikira suami loro malah seneng. Padahal itu tuntunannya. Dalam hadis ini Rasulullah mengucapkan itu. Segala puji bagimu untuk semua yang jenengan takdirkan ya Allah. Cuman saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya Allah, maksud panjenengan ujungnya seperti apa. Tapi saya tetap memuji panjenengan karena tidak ada takdir yang buruk. Tidak ada takdir yang takdir itu pasti baik. Kita menganggap buruk hanya karena kita belum tahu. Maka apa yang kemudian terjadi Bun? Suaminya meninggal. Beberapa waktu sudah ada itu setelah selesai masa iddahnya. Sekian bulan setelah selesai masa iddahnya ada yang melamar beliau. Dan beliau mensyukuri dalam banyak halnya ketika dipertemukan oleh Allah dengan sang suaminya ini Bun. Karena apa yang beliau harapkan dalam banyak halnya terhadap suaminya di masa lalu yang belum terjadi, itu terjadi pada suaminya ini. Yang bisa membimbingnya, yang sabar dalam ngajari di beliau, yang bisa mengupgrade potensi-potensi kebaikannya dan seterusnya. Saya sampai ya Allah, cara jenengan indah ya Allah pada orang-orang yang mengerti dan memahami, menyikapi kesempitan, ketulisan dan seterusnya dengan tetap memuji panjenengan. Tidak gampang loh.
Tidak gampang kalau kita dalam keadaan sumpah, dalam keadaan terus ucapkan itu terus. Ya terus sejak kemudian setiap detiknya meledak. Tapi terus selama saya mendampingi beliau dengan Mas Yudi ini, sering sekali saya dengar beliau mengucapkan Alhamdulillah. Meskipun nangis, saya lihat nangis, Alhamdulillah. Tetap berusaha berhusnuzon, ya Allah, panjenengan baik, tidak mungkin salah ya Allah. Meskipun saya sedih ya Allah, meskipun saya merasa sempit hati saya, tapi pasti ini kebaikan dari. Dan akhirnya dijawab oleh orang-orang yang berhusnuzon pada. Yang kedua, Ananda Dimas, masih ingat Bu ya, tetangga saya yang keluar Mas itu, yang kena GBS itu, Guillain-Barré Syndrome, yang lumpuh dari mulai kaki sampai leher, parunya sempat terserang, sulit sulit bernapas sih, otot pernafasannya lebih tepat, sehingga sulit bernapas. Bawa ke Surabaya. Dan saking tidak percayanya dokter dengan perkembangan Ananda ini, saya lebih takjub lagi karena saya tahu proses dari awal sampai hari ini. Jadi dokternya itu sampai tadi pagi ayahnya bilang begini, Pak Ustadz dalam dikaitkan ngirimakan dokter pun video tentang perkembangan Dimas. Saking takjubnya dokter itu, Bu, harusnya yang seperti ini tuh 6 bulan baru terjadi, baru bisa seperti ini. Adik sepupu saya 3 tahun belum bisa begitu. 3 tahun sama, bahkan udah berobat sampai ke Jakarta, ke Bogor secara medis ya di rumah sakit Harapan Kita macam-macam. Belum sampai pada derajat itu, padahal udah habis ratusan juta. Eka siapa? Mas pengusaha besar Dewa Eka Prayoga itu 1,5 miliar di Singapura. Itu pun berbulan-bulanan. Ananda Dimas ini itu satu bulan lebih 1 minggu hari. Tadi pagi itu sudah bisa sholat subuh digeledek sama abahnya, tapi setelah nyampe musola berjalan sendiri. Saya tuh berkali-kali saya cium tangannya, dia gak mau. Bagi saya, nak kamu itu, saya tuh merasa ini anak yang dicintai Allah. Kami semua tahu ini anak yang pasti dicintai Allah, karena anak muda kok hidupnya untuk masjid tuh. Anak muda semester 6 hidupnya untuk resik-resik, ngepel apa, adzan. Saya tuh, ya Allah, kamu itu berlian. Bahkan kadang manusiawi kalau anak saya kalah, hati saya kadang kok gak ngini, berarti salahnya pada saya gitu kan. Salahnya pada saya. Kalau tidak sedasar Ananda Dimas, totalitas kalau dengan masjid itu. Bahkan ketika kemudian dibawa ke Surabaya nggak bisa apa-apa, tangan kaki nggak bisa digerakkan, dokter itu berkali-kali, bahkan perawat sudah bilang begini, karena Pak Agus, Bu Agus itu tanya gimana perkembangannya, mungkin kakek saking jageke perawat merawat kondisi-kondisi yang parah, kadang ucapan itu jadi selenting gitu aja. Wes mulai itu disolawati ya Pak. Jadi perawatnya sampai menjadi mulai itu arek kayak mulai itu disolawati aja. Seakan-akan sudah angkat tangan itu loh Bu. Memang kondisinya sudah sangat parah karena disuntik plasma itu sampai 6 ampul. Kondisi yang memang sangat parah. Jadi tapi terjadi keajaiban karena saya tahu siapa orang tuanya. Itu paling miskin Bu di perumahan kami. Rumahnya juga masih kontrak, rumah kecil. Anaknya 4 dan anak yang terakhir itu bocor jantung sejak lahir. Namanya Fatimah. Ini keluarga super. Saya selalu bilang, menyampaikan pada para tetangga kalau kajian Sabtu pagi kan kita punya kajian Sabtu pagi untuk para tetangga. Keluarga Dimas ini bagi saya keluarga berlian yang Allah hadirkan di tempat kita untuk kemudian mau belajar. Saya yakin keluarga dia itu lebih baik dibanding keluarga saya. Karena dekatnya dengan Allah, karena totalitasnya untuk Allah, karena sukanya bantu orang dengan sangat gampang. Maka ketika Mas Dimas sakit itu kemudian terjadi keajaiban 1 bulan lebih 1 minggu sudah bisa berjalan. Itu sudah, dokternya nggak percaya di rumah sakit Dr. Sutomo Kerang Menjangan minta dikirimkan videonya karena secara medis tidak mungkin. Tapi saya yakin medis itu kan jauh di bawah kekuasaan Allah, nggak ada apa-apa. Dan Allah memberikan kepada hamba-hamba yang dia pilih, yang dipilih. Nak kami itu hamba pilihan Allah. Sampai saya guyonina kepada Ananda Dimas tadi di depan para jemaah, saya suku-suku bundanya. Nah, bisa jadi kamu itu wali Allah. Wali Allah itu kan kekasih Allah. Kamu itu kekasih Allah.
dia cuma nunggu saja. Anak yang tidak pernah bangga kalau dipuji sejak dia belum sakit. Dia luar biasa, anak luar biasa. Oleh Allah, itu tadi keajaiban. Di samping apa? Orang tuanya senantiasa memboten protes pada Allah, itu yang lebih dasar lagi. Jadi bagaimana kemudian memandang takdir Allah dengan cara pandang yang tepat, bahwa ini bukan hukuman, bukan kebencian Allah, tetapi cara Allah untuk menguji iman kita. Sampai kemudian kata Pak Agus, tidak ada kesempatan bagi kami untuk mengeluh. Apa yang kemudian perlu dikeluhkan? Karena kami udah gak bisa apa-apa. Kalau anak seperti itu kan kita gak bisa apa-apa, cuma bisa mohon pada yang merawat kan medis itu kan, di ICU nggak boleh ditunggoni, dijenguk itu pun kalau ada suara panggilan keluarga ini, dan itu tidak mesti 3 hari sekali. Kan nunggu 3 hari sekali di depan ruangan, dia nggak bisa lihat anaknya gitu kan, bukan depan ruangan, bahkan di luar rumah sakit, di luar rumah sakit itu di teras di bawah itu kan saya pasti deg-degan, anak saya sekarang sedang apa, terus gimana. Makanya saat 17-an kemarin, saat kita tasyakuran dan tafakuran malam itu, kami dapat WA, masih ada WA-nya Mbak Putri kakaknya, Ustaz Dimas sudah bisa menggerakkan jempolnya. Itu saya sampaikan pada warga, kami seakan-akan menjerit hamdalah, saking senangnya karena ini anak kami semua. Alhamdulillah ya Allah, bisa gerakan jempol itu bagi kami sudah keajaiban. Karena kami kan baca kisah-kisah di berbagai podcast, kita dengarkan itu, atau ulasan di Google. Ini proses penyembuhannya lama, dari keadaan parah, itu kan keadaan paling parah dari GBS itu ketika dia sudah menyerang sampai leher, apalagi pernafasan. Tapi kalau masih kaki dan tangan tidak bisa digerakkan, nafas masih lancar, itu mungkin 3 bulan sudah bisa jalan. Lah ini dalam keadaan paling parah yang harusnya minimal 6 bulan, 1 bulan lebih 1 minggu, udah jalan, udah minta sholat, kemarin komat. Jadi orang-orang mendengarkan itu merinding. Kalau saya bayangkan seperti kisah Bilal, ini suaranya Dimas ya. Orang-orang di rumah juga suaranya Mas Dimas. Dan kita menuju sholat, bener. Dan meskipun dalam keadaan duduk dia komat, karena kangen komat, kangen adzan. Kalau adzan belum mampu. Ya, luar biasa. Jadi para budaya dirahmati Allah, ini gambaran ketika panjenengan dan saya bisa menghamdalai, bisa tetap bersyukur meskipun dalam keadaan sempit, susah dan seterusnya. Baik, karena hari ini nanti saya jam 9 maksimal sudah harus pindah tempat. Jadi mohon maaf sekali lagi, sudah jamnya diajukan gitu ya. Karena yang minta kemarin kan Bunda Dewi untuk Pak Among memberikan motivasi kepada siswa-siswanya. Ini hari Maulid, tolong Ustaz anak-anak dijadikan senang, cinta sama Rasul. Sudah, tapi harus dengan slide namanya anak-anak. Kalau ada filmnya mereka lebih tertarik, lebih senang. Baik, ada satu pertanyaan saja. Kalau ada, teman-teman ini. Semoga panjenengan kula sami dipun dadosaken Gusti Allah yantun ingkang gampil syukur. Mudah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah tetapkan dan berikan. Mudah mensyukuri keadaan dan kondisi apapun yang ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian mendapatkan takdir-takdir baik berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabbana rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.